PDIP, Jarod Saiful Hidayat, juga tak mendukung keputusan partainya yang tidak berjiwa besar menerima kekalahan. Bagi Jarod, sikap PDIP dan Ganjar lebih ke urusan pribadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Des dan Sindirun. Tentunya Pak Des selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana kita dengar berita tadi bahwa Jarod Saiful Hidayat adalah merupakan petinggi PDIP. Ternyata dia tidak setuju atas gagasan Ganjar Pranowo yang tidak menerima, tidak legowo hasil daripada pemilihan umum yang memenangkan Prabowo Gibran. Bahkan sangat telak sekali kalau Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa itu adalah kepentingan pribadi Ganjar, bukan PDIP ya. Ganjar dinilai sangat berambisi ingin menjadi presiden, tetapi ia tidak mengukur kemampuannya. Dana kampanye sebesar 560 miliar rupiah yang telah dikeluarkan paslon nomor urut 3 menjadi beban tersendiri bagi Ganjar. Mau bagaimanapun, ia harus memikirkan mengembalikan dana itu setidaknya 50%. Karena beredar sebuah kabar bahwa transaksinya apabila suara Ganjar tidak menyentuh 20% dari seluruh jumlah pemilih yang sah, ia dituntut investor mengembalikan dana kampanye. Ya, Ganjar akhirnya dituntut untuk mengembalikan uang investor atau ya boleh dikata merupakan pendukungnya yang sampai 500 miliar begitu ya. Dan minimal 50% daripada apa yang dihutang daripada uang yang 500 miliar itu. Ya, sekitar 250 miliar rupiah begitu ya. Lalu sebetulnya berapa yang dilaporkan ke KPU mengenai dana yang dihabiskan dalam penyelenggaraan pemilu tim Ganjar Mahfud? KPU mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud merupakan pasangan dengan pengeluaran kampanye paling banyak. Berdasarkan data dari KPU, total pengeluaran kampanye Ganjar Mahfud yang dilaporkan sebesar 506,9 miliar rupiah. Sementara untuk laporan pengeluaran kampanye pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran sebesar 207,6 miliar rupiah. Dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan dengan pengeluaran kampanye terkecil, yakni sebesar 49,3 miliar rupiah. Ketua Divisi Teknis KPU, Idam Holik, mengatakan dana kampanye peserta pemilu akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh. Itu laporan daripada dana kampanye, ternyata Ganjar Mahfud ternyata lebih besar dibandingkan dengan Prabowo Gibran dan juga Anies Muhaimin. Namun demikian perolehannya suara malah paling terkecil, cuman tidak sampai 17%. Ini sungguh-sungguh miris. Mungkin tanggapan masyarakat sudah tepat bahwa memang Ganjar itu ya suaranya segitu walaupun menghabiskan dana yang paling besar. Kita dengar pendapat daripada warga. Oh, percaya nggak suara saya segitu? Kalau saya percaya Pak, bahkan saya punya sedikit analisis buat Bapak kenapa suara Bapak di pemilu ini tuh kecil sekali. Kenapa itu? Yang pertama, menurut saya Bapak itu salah strategi berkampanye. Kalau yang saya lihat Bapak dan tim Bapak itu kalau kampanye tuh masih yang ngenyek gitu loh Pak, menghina, mendiskriminasi gitu, merendahkan itu tuh bisa membuat suara Bapak berkurang Pak. Kalau kita lihat kemarin Cak Lontong tuh kan yang sampai siapa kuwi tangannya kita wong deso, terus matanya sampai mendelik-mendelik, itu kan bikin orang sakit hati Pak, bikin tersinggung gitu loh Pak, dan itu bisa mengurangi suara Bapak. Betul. Termasuk juga yang Mbak Uwu yang dia kampanye sambil bilang liane gagal, semenang Ganjar, itu juga tuh sebenarnya tuh kampanye model begitu tuh kampanye lawas Pak, harusnya tidak digunakan. Ataupun ketika Bapak itu tanya PSI ki sopo, itu kan sistemnya kayak ngenyek Pak. Betul. Orang bisa nggak suka karena itu Pak. Atau ada juga Pak waktu Bapak bilang mediamu opo, itu sama juga Pak, bisa jadi jurnalis nggak pilih Bapak karena itu sangat mungkin terjadi. Terus juga ada beberapa momen di mana Bapak sama Pak Mahfud ini terlihat kurang klik. Bukan salahnya Pak Mahfud, malah menurut saya karena Bapak kurang merangkul wakil. Ada momen di mana Bapak itu bilang ke wartawan kalau mau tanya wakil saya gitu ya. Alih-alih Bapak bilang tanya ke Prof Mahfud atau Pak Mahfud, tapi Bapak bilang kayak duting kemburi itu apa ya? Nunjuk ke belakang terus Bapak bilang tanya wakil saya, itu kurang gimana gitu Pak dilihatnya.
atau ketika Pak Ganjar itu jalan alih-alih jalan sama Pak Mahfud ya, seperti Prabowo Gibran. Pak Prabowo kan juga nggak sama istrinya kan, seperti Pak Mahfud kan nggak selalu sama istrinya. Itu Bapak alih-alih jalan berdua biar kelihatan klik, biar kelihatan cocok meskipun gimmick gitu loh Pak. Tapi Bapak malah jalan sama Bu Atiko gitu. Jadi itu kayak orang tuh ngelihatnya ini kayaknya nggak ada chemistry kayak gitu. Ya, pendapat daripada warga ini memang sungguh tepat sekali apa yang disampaikan, bahwa memang betul Ganjar Pranowo terlihat lebih sombong begitu ya, sehingga membuat sakit hati dari warga. Kurang pas Pak. Itu kan waktu debat itu kan urutannya Pak Anies dulu. Pak Anies nutupnya dengan retorika indah lah. Terus setelah itu nomor 2 Pak Prabowo. Pak Prabowo ini nutupnya malah minta maaf nih sama Bapak. Terus tiba-tiba pindah ke Pak Ganjar malah begitu penutupan debatnya. Jadi orang tuh kayak ngelihatnya udah adem-adem, tiba-tiba waktu Panas Bapak ngomong lagi ya. jelek gitu loh Pak. Udah pedes tenan nih gitu Pak. Jadi ya itulah rangkuman dari saya kenapa bisa suara Bapak itu rendah gitu. Mungkin ada yang menambahi gitu ya Pak ya. Ini kan negara demokrasi. Luar biasa ya pendapat daripada warga ini, walaupun kelihatannya masih muda dan seorang perempuan, namun demikian dia punya analisis politik yang sangat hebat menurut saya ya. Ada lagi pendapat warga ya, seorang wanita juga. Ini juga sangat luar biasa. Kita dengarkan sama-sama ya. Sekarang saya ngerti kenapa Pak Ganjar pernah ngeluarin statement seperti ini. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Dan jangan lupakan statement yang ini. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Nah, gimana nggak ngomong seperti tadi tuh? Emang kamu percaya suara saya segitu? Suara saya agak anomali ya. Ya iyalah, dengan biaya kampanye yang 506 miliar ini, siapa sih yang nggak pusing kalau nggak menang? Dan lagian biaya kampanye sebanyak itu dapat dari mana dan dipakai buat apa aja ya? Betul. Aduh, pusing. Ini semua didapat daripada donasi yang diminta ke rakyat kemarin ya. Kalau gitu kasihan banget ya, uang 506 miliar daripada rakyat ini dibuang-buang untuk kampanye dan istilahnya tidak ada return back-nya kepada rakyat. Betul. Terus gimana dong Pak? Ya, Ganjar kecewa dan menangis harus mengembalikan dana kampanye. Ganjar kecewa dan menangis harus kembalikan dana kampanye 50% oleh investor. Menghabiskan dana kampanye sebanyak 500 miliar, suara Ganjar Mahfud justru jeblok. Bahkan Ganjar Pranowo harus mengembalikan dana kampanye sebanyak 50% jika suaranya masih di bawah 20%. Banyak sekali dari netizen yang memberikan komentar terkait info ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Sangat ironis ya, begitu besar dananya ya yang dihabiskan Ganjar Pranowo daripada Prabowo dan Anies. Namun demikian Ganjar Pranowo mendapat perolehan yang paling sedikit. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.